Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amil zakat infak sodakoh atau dikenal dengan organisasi pengelola zakat yang disingkat dengan OPZ sebagai lembaga keuangan syariah. Jadi yang dikenal dengan BAS, LAS, Basnas atau lembaga amil zakat apapun namanya itu akan kita bahas sebagai lembaga keuangan syariah. Kenapa ini kita bisa masukkan sebagai lembaga keuangan syariah? Ada alasannya dan kemudian nanti kita akan membahasnya satu persatu, tema-tema penting dan perkembangan dari data dari yang sudah ada. Nah, kenapa kemudian saya memasukkan bahwa amil zakat atau organisasi pengelola zakat, dalam hal ini Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat ini sebagai OPZ, organisme pengelola zakat ini sebagai lembaga keuangan, karena sebetulnya fungsi intermediasi itu juga terjadi. Sebagaimana yang kita ketahui dan yang saya bahas pada pembahasan sebelumnya mengenai lembaga keuangan, bahwa salah satu dan ciri utama lembaga keuangan adalah, khususnya perbankan, adalah fungsi intermediasi. Fungsi intermediasi adalah memfasilitasi perpindahan aset dari unit surplus, yaitu yang kelebihan dana, yang akan menabung, akan menyimpan dananya pada bank atau lembaga keuangan, untuk kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan. Dalam hal ini kalau di bank ini sebagai kredit, ya, dan mereka yang mendapat kredit dinamakan dengan debitur. Debitur inilah yang berfungsi sebagai unit defisit, yaitu yang membutuhkan pendanaan. Nah, untuk amil zakat atau organisasi pengelola zakat, dalam hal ini Badan Amil Zakat yang membawahi juga lembaga amil zakat, maka ini juga bisa dikategorikan menjalankan fungsi intermediasi, yaitu dari muzaki kepada mustahik. Muzaki adalah pihak yang membayar zakat, infak, sodakoh. Dan ini bisa dikategorikan, bisa dikiaskan sebagai unit surplus kalau dalam lembaga keuangan. Mereka yang kelebihan dana. Kemudian mereka akan menyalurkan bisa langsung kepada mustahik atau bisa melalui lembaga amil zakat. Sebagaimana kalau di perbankan atau lembaga keuangan dan sistem keuangan, seorang investor atau unit surplus itu bisa menyalurkan dananya langsung kepada perusahaan atau kepada pihak-pihak yang membutuhkan, atau bisa melalui lembaga keuangan. Nah, ini juga terjadi juga pada persamaannya pada amil OPZ. Sehingga amil zakat sebagai pengelola ZIS, zakat infak sodakoh, ini juga ada fungsi intermediasi. Ini bisa dikiaskan sebagai fungsi intermediasi kalau di perbankan dari nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam, atau di lembaga keuangan lain, lembaga keuangan mikro dan lain sebagainya. Kalau di asuransi dari pemegang polis nanti akan diinvestasikan oleh lembaga asuransi. Nah, kalau di sini ini dari muzaki kepada mustahik. Maka amil zakat sebagai pengelola zakat infak sodakoh, menurut saya ini juga bisa dikategorikan sebagai lembaga keuangan syariah. Tetapi adalah tidak profit motif, atau artinya ini murni kepentingannya adalah kepentingan sosial, not for profit, tidak mencari laba, sehingga bisa di sini. Sedangkan ini mustahik ini ya, jadi ya, dia mustahik ini sebagai penerima zakat infak sodakoh, ini sebagai unit defisit. Ada 8 asnaf atau 8 golongan yang ada di sini. Nah, amil zakat di Indonesia ini dulu diatur di undang-undang dulu, ya, ini sudah tidak berlaku lagi. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99, yaitu zakat dapat dikelola baik oleh lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang namanya Badan Amil Zakat. Jadi Badan Amil Zakat itu bentukan pemerintah, maupun lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat, dikenal kemudian dengan LAS, lembaga amil zakat. Masing-masing jalan sendiri-sendiri. Masing-masing jalan sendiri. Pemerintah mengumpulkan sendiri, dalam hal ini lewat BAS,
kemudian lembaga amil zakat. Nah, seolah-olah kemudian masing-masing ini bersaing, tidak ada koordinasi dan ya berjalan sendiri-sendiri. Maka kemudian dibuatlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat terbaru, di mana wewenang Badan Amil Zakat Nasional (Basnas) ini sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional. Artinya ini dikoordinir. Ada yang di level mengkoordinasikan semuanya gitu ya. Kalau kemarin sebelumnya itu di Undang tahun 99, 899 itu masing-masing jalan sendiri. Di Undang-Undang 23 tahun 2011 ini jelas koordinatornya siapa. Sehingga kepemimpinannya juga jelas. Fungsi pemerintah untuk mengkoordinir ini semua juga berjalan sebagaimana pada masa lalu ini ada yang disebut dengan Baitul Mal pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan pemerintahan Islam. Ini ada Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini yang sekarang mungkin ada pertentangannya, ini bisa ke pajak atau bisa ke Basnas ini gitu. Tapi kalau Basnas ini fokusnya di zakat infak sedekah. Kemudian pengelolaan zakat di undang-undang ini, di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 3, silahkan kalau ada yang saya rasa perlu untuk membaca lebih jauh undang-undang ini, silahkan dibuka di Undang-Undang 23 tahun 2011, Anda bisa browsing ya. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Jadi spesifik di sini bahwa bagi muzaki, orang yang berzakat, infak dan sedekah, itu akan dilayani lebih baik daripada kalau tidak ada. Kemudian pengelolaan zakat juga diharapkan akan lebih efektif dan efisien. Dan kemudian dari sisi mustahik, dari sisi penerima, manfaatnya akan lebih besar karena ini nanti dikelola oleh organisasi pengelola zakat atau OPZ ini untuk lebih berdaya guna dan mesejahterakan masyarakat untuk menanggulangan kemiskinan. Struktur kelembagaan zakat di Indonesia di Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini adalah yang tertinggi Presiden. Nah, Presiden kemudian mengatur Basnas ini melalui Kementerian Agama, Kemenak gitu ya, Ministry of Religious Affairs atau yang Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama inilah yang kemudian membentuk Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, untuk kemudian Basnas ini nanti mengkoordinir baik di tingkat provinsi, kota, ya nanti yang di tingkat Basnas provinsi ada sendiri, Basnas kota ada sendiri untuk melakukan pengkoordiniran di wilayahnya masing-masing. Tetapi juga Basnas ini di Undang-Undang Pengelolaan Zakat tahun 2011 ini itu mengkoordinir lembaga amil zakat maupun UPZ. UPZ adalah unit pengumpul zakat. Ini yang melakukan pengumpulan zakat, namanya kalau pada kantor-kantor tertentu, pada kelurahan tertentu atau desa tertentu, atau wilayah lingkup yang lebih kecil daripada lembaga amil zakat atau badan amil zakat yang levelnya kota, kabupaten, provinsi, ini bisa dilakukan oleh di UPZ. Sehingga ini bisa umpamanya masjid ini sebagai unit atau kantor-kantor tertentu sebagai unit pengumpul zakat. Nah, mereka yang akan mengumpulkan dana dari atau mengumpulkan zakat infak sedekah dari muzaki dan menyalurkannya kepada mustahik. Sehingga fungsi Basnas bukan lagi hanya pengumpulan saja, tetapi juga melakukan pengkoordiniran dari lembaga amil zakat dan unit pengumpul zakat. Nah, kalau dilihat perkembangannya, ini data sampai tahun 2015 ya. Mungkin sekarang ini bisa diupdate data-data terbaru di websitenya Basnas, ya, itu bisa dilihat di situ. Saya sementara ini menggunakan sampai tahun 2015. Kalau dilihat penghimpunan dananya dalam miliar rupiah tahun 2002, kira-kira 3 tahun sejak Undang-Undang Zakat ini berlaku, itu baru 68 miliar. Nah, kalau dikurskan US dollar itu 4,98. Kemudian tahun 2003 naik menjadi 85,28 atau US dollarnya 6,21, pertumbuhannya 24%. Dan kalau ini dibandingkan pertumbuhan ini dengan pertumbuhan GDP-nya, kalau Anda perhatikan terus, 2004 kemudian naik 150 miliar, US dollarnya 10,92 dan pertumbuhannya mencapai 76%, ya, mencapai 76%.
Dan padahal pertumbuhan GDP-nya itu hanya 5,1. 2005 naik menjadi pesat juga, ini 2005 naik menjadi 295 miliar, ya kalau US dollarnya 21 miliar, kemudian pertumbuhannya itu 96% dalam setahun, dan pertumbuhan GDP-nya hanya 5,7%. Ini untuk membandingkan ya pertumbuhan ekonomi secara umum dengan pertumbuhan zakat, infak, dan sedekah yang sampai 96%. Artinya kalau diperhatikan secara keseluruhan, kalau diperhatikan pertumbuhannya ini begitu tinggi, rata-rata hampir selalu di atas 20%. Kalau dilihat ini hampir selalu di atas 20%. Hanya di tahun 2011 saja yang pertumbuhannya hanya 15,3%. Artinya pertumbuhan ini begitu cepat, tapi memang dibandingkan potensinya ini memang masih kecil, karena sampai dengan 2015 itu nilainya baru 3.700 miliar rupiah atau 3,7 triliun. 3,7 triliun dibandingkan GDP waktu itu ini masih kurang dari 1%. Padahal kalau mungkin diperhitungkan mungkin harusnya 2,5% dari total GDP yang nilainya akan sangat tinggi. Tapi kalau diperhatikan arahnya sudah cukup baik, karena dengan perkembangan persentasenya ini begitu begitu luar biasa ya, pertumbuhannya begitu luar biasa, sehingga potensi ke depan masih sangat mungkin untuk dikembangkan. Nah, kemudian untuk data ini juga masih tahun 2015 untuk penghimpunan dan penyaluran data oleh OPZ, ini Basnas, kemudian Basnas itu nanti membawahi Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten atau Kota, dan membawahi juga LAS, Lembaga Amil Zakat. Kalau diperhatikan di sini, ya, ini pengumpulannya 92 miliar untuk Basnas. Kemudian untuk Basnas Provinsi 644 miliar, untuk Basnas Kota 876 miliar, dan untuk Lembaga Amil Zakat LAS itu 2 triliun. Memang ini didominasi oleh Lembaga Amil Zakat. Dan kalau diperhatikan semakin nasional, semakin kecil, tetapi semakin ke level provinsi dan kabupaten kota ini akan justru pengumpulannya lebih banyak. Dan LAS ini Lembaga Amil Zakat ini adalah bentukan dari masyarakat, yaitu yang mungkin swasta lah bahasanya begitu ya. Ini mendominasi 50 sampai 55% pengumpulannya. Penyalurannya juga cukup besar, ini 56% secara rata-rata, tapi secara umum daya serapnya 61,6, masih cukup efektif. Ada kriteria-kriteria tertentu untuk membicarakan ini, untuk mengukur seberapa efektif. Nah, kita lihat bagaimana sumber penghimpunan dana dari tadi yang 3,6 triliun tadi, ya 3,6 triliun tadi, ini paling banyak dari zakat. 63,29% ini dari zakat. Kemudian dari infak dan sodakoh, kalau zakat ini yang wajib ya. Kemudian infak sodakoh ini yang sunnah dari para muzaki 1,1 triliun, itu 32%. Dana sosial keagamaan lainnya ini 163 miliar, kemudian dana lainnya 533 miliar 400 juta rupiah. 0,01. Ini yang mungkin kalau nggak salah di sini yang dari perbankan secara umum. Kalau dari lembaga dana non halal itu dimasukkan ke sini begini. Nah, untuk penyaluran dana ada 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ada 7. Dari 8 asnaf ini ada 7. Yang tidak ada di sini adalah amil, tetapi amil itu yang haknya untuk Basnas atau Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat itu diatur di Undang-Undang Pengelolaan Zakat maksimal 1/8 atau 12,5%. Nah, tapi kalau diperhatikan di sini secara nasional ini 74% ini adalah untuk para fakir dan miskin. Ini memang dominasi, dan sebagaimana di undang-undang ini dijelaskan bahwa tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan. Maka fakir miskin ini menjadi
target utama dari penyaluran ini. Kemudian mualaf ini 0,93 rikop. Ini rikop ini untuk budak, yaitu dalam arti memberikan budak lah apa. Budak masih ada, memang tidak ada, tetapi kalau diperluas saat ini ada umumnya human trafficking, perdagangan anak, perdagangan perempuan yang untuk pekerja-pekerja yang di luar biasanya sektor informal begitu ya. Ini dan apalagi yang berkaitan dengan kekerasan seksual itu bisa dianggap perbudakan gitu. Meskipun ini memang bertentangan, sebagian menganggap berbudak sudah tidak ada, tapi penyalurannya masih ada meskipun hanya 10 miliar. Anak-anak jalanan barangkali yang kemudian dikuasai oleh orang-orang tertentu dan itu perlu dibebaskan gitu. Algoritma ini nanti lebih jelasnya silahkan dikaji di berbagai literatur gitu. Algoritma ini adalah untuk membebaskan orang yang terlilit hutang, rentenir umpamanya ini 13 miliar, kemudian visabilillah untuk kepentingan kepentingan yang untuk pengembangan dakwah dan lain sebagainya ini 459 miliar dan Ibnu Sabil 23 miliar. Total yang tersalurkan tadi 2 triliun. Kemudian untuk bidang penyaluran dana ini Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Kota, dan LAS. Ini bidangnya adalah ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial, dan ini jumlah total keseluruhan. Nah, ini secara nasional, kalau di ekonomi, ini adalah secara nasional adalah 15%, yaitu 388 miliar. Karena 388.031 juta, itu 388 miliar atau 15%. Kalau LAS ini 13%, kota kabupaten 21%, Basnas Provinsi 12, dan Basnas 9,09. Kalau kemudian di pendidikan, ini yang dominan ya, yang dominan di Indonesia adalah sosial, yang dominan adalah sosial. Kemudian yang kedua adalah pendidikan ya. Cuman kalau Basnas tampaknya lebih orientasi ke pendidikan. Tapi secara nasional keseluruhan ini yang sosial ada 40, yang LAS ini terutama karena yang LAS ini yang dominan 40,8%, sedangkan pendidikan 22%. Sehingga secara nasional yang ada banyak di sini. Nah, ini untuk tugas kelompok supaya Anda lebih memahami, silahkan bisa dicari referensinya di Badan Amil Zakat Nasional Basnas, di websitenya untuk mungkin tambahan literatur tadi yang sudah saya sampaikan. Tetapi juga untuk latihan Anda silahkan browsing, banyak membaca tentang berkaitan ini tugas kelompok, Anda bisa bikin makalah ya. Yang pertama adalah kenapa kok diperlukan ambil zakat. Nah, ini bisa dilihat di undang-undang tentang pengelolaan zakat. Kemudian apakah OPZ atau organisasi pengelolaan zakat di Indonesia itu sudah efektif atau belum? Jelaskan jawab kelompok Anda. Kalau efektif kenapa? Yang efektif apa? Yang tidak efektif apa? Umumnya kalau sebagian efektif, sebagian tidak. Kalau tidak efektif secara keseluruhan, kenapa? Ini penilaian ya, memang subjektif tapi harap dengan data. Kemudian bagaimana cara meningkatkan keefektifan organisasi pengelolaan zakat di Indonesia? Silahkan cari ide-ide kreatif inovatif dari berbagai referensi atau dari Anda sendiri. Bagaimana cara meningkatkan keefektifan organisasi pengelola zakat di Indonesia? Kemudian bagaimana prospek OPZ di Indonesia ke depan di masa yang akan datang? Silakan dianalisis. Dan terakhir adalah jelaskan bagaimana perkembangan OPZ sangat terkait dengan perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Artinya begini, secara teoretik bahwa perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah itu akan meningkatkan keefektifan dan perolehan dana dari organisasi pengelola zakat. Kenapa? Bagaimana? Coba dianalisis. Sekian. Moga-moga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.